Dan ini adalah harapan dari keluarga sebelumnya bahwa keluarga ingin adanya otopsi ulang dilakukan karena melihat ada temuan-temuan dari keluarga sejumlah luka dari tubuh Brigadir Yosua Huta Barat. Dan hari ini harapan keluarga untuk otopsi ulang diwujudkan. Ada tim independen, tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Tim dipimpin oleh Ade Firmansyah yang merupakan Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Ada tim terdiri dari sejumlah dokter dari berbagai instansi, ada dari Rumah Sakit Igusti Ngurah di Bali, kemudian juga ada dari Mandaya Royal Jakarta, ada dari Universitas Andalas juga tadi dokter yang ikut dalam tim forensik otopsi ulang Brigadir Yosua Huta Barat. Kembali ditekankan oleh Ketua Tim Dokter Forensik hari ini bahwa pelaksanaan otopsi ulang ini dilakukan secara independen dan juga imparsial. Artinya mereka menjamin keabsahan dari proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Sejumlah sampel, kembali kami sampaikan, sejumlah sampel akan dibawa ke Jakarta dan akan tiba di Jakarta esok hari. Langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Ini adalah visual area pemakaman TPU Sukamakmur di Muaro Jambi, tempat makam Brigadir Yosua Huta Barat, anggota Polri yang tewas di rumah Irjen Verdi Sambo, saudara. Pemakaman akan dilakukan secara kedinasan anggota Polri. Kita lihat bersama bagaimana warga yang ingin melihat langsung prosesi pemakaman. Sedari pagi warga berada di lokasi ini untuk melihat bagaimana pembongkaran makam Brigadir Yosua, diangkat peti matinya untuk dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Jambi untuk dilakukan otopsi ulang. Kami ceritakan sedikit soal tadi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim dokter forensik dalam melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Namun masih ada beberapa bagian yang masih bisa dilakukan pemeriksaan secara awal, secara makroskopik, tapi untuk lebih diteliti lebih jauh, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik, dan ini dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Rentang waktu cukup panjang, 2 hingga 4 minggu yang diperlukan untuk penelitian luka-luka yang ada pada tubuh Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi tim dokter forensik ini akan menentukan apakah luka nanti yang ditemukan luka sebelum atau sesudah kematian. Kemudian juga ada sejumlah luka-luka yang memang itu dihasilkan pasca otopsi awal. Jadi ketika otopsi ada sejumlah luka yang dihasilkan, dan itu juga sudah disampaikan tadi oleh Ketua Tim Dokter Forensik yang melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat hari ini, saudara. Ini adalah visual bagaimana kita lihat peti mati jenazah Brigadir Yosua Huta Barat akan segera diturunkan untuk segera dilakukan prosesi pemakaman secara kedinasan anggota Polri. Pelaksanaan otopsi ulang ini selain dilakukan oleh tim dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, juga diawasi oleh Komnas HAM dan juga Kompolnas. Itu dia. Selain itu tadi disampaikan pula bahwa perwakilan keluarga yang memiliki latar belakang medis diperbolehkan 1 orang untuk melihat bagaimana proses otopsi ini berlangsung. Jadi sudah ada jaminan bahwa proses otopsi ini dilakukan secara independen dan juga imparsial dan prosesnya terbuka. Kita lihat sejumlah anggota Polri mengangkat peti jenazah Brigadir Yosua Huta Barat
untuk segera dimakamkan kembali di TPU Sukamakmur di Kabupaten Muaro Jambi, saudara. Kami masih mencoba untuk menangkap suara atau sambungan audio atmosfer bagaimana yang terjadi di lokasi pemakaman. Begitu banyak warga yang ingin melihat secara langsung. Memang sangat dibatasi, saudara. Warga tidak boleh terlalu dekat dengan area pemakaman. Jika sebelumnya tadi sempat ada garis polisi di area tenda, area yang ada tenda itu adalah tempat makam liang lahat dari Brigadir Yosua Huta Barat. Kita lihat kembali, dan saat ini tampaknya setelah digali tadi untuk otopsi, garis polisi sudah tidak terpasang, artinya kerabat, keluarga, dan juga warga sekitar bisa mendekat, termasuk wartawan, untuk melihat bagaimana prosesi pemakaman. Di tempat makam ada jurnalis Kompas TV yang sudah berada di sana, ada Suci Anissa. Suci, Ya, bisa Anda ceritakan visual yang sedang diputar saat ini adalah prosesi pemakaman seperti apa lebih lengkapnya, Suci? ya, selamat sore ya Pak. Ini masih dengan Reza karena saya sendiri baru sampai di lokasi dan saya tidak bisa melihat bagaimana tayangan di televisi saat ini. Dan saat ini saya tengah menuju ke lokasi area pemakaman di mana ambulans yang membawa peti jenazah dari Brigadir Yosua dari Rumah Sakit RSUD Sungai Bahar telah tiba di lokasi pemakaman, dan peti jenazah telah diturunkan dan dibawa ke lokasi di mana Brigadir Yosua akan kembali dikebumikan. Baik, Suci di studio Kompas TV saat ini saya Ibrahim melanjutkan tadi Reza. Suci, siapa saja yang Anda lihat yang saat ini berada di tempat makam untuk menyaksikan pemakaman Brigadir Yosua, Suci? Ya Ibrahim, saat ini banyak sekali masyarakat baik maupun ormas yang memenuhi area pemakaman, dan pemakaman tampak penuh sekali oleh kerumunan masyarakat yang penasaran dan ingin menyaksikan langsung bagaimana prosesi pemakaman Brigadir Yosua. Dan saat ini saya tengah berusaha menuju di mana lokasi pemakaman areal lokasi pemakaman Brigadir Yosua sendiri. Saya minta waktu sebentar Ibrahim karena saya masih berjalan menuju pemakaman sendiri. Baik, Suci, sambil Anda mencoba untuk mendekat ke area pemakaman, kita lihat juga, Suci, bagaimana peti jenazah saat ini sudah berada dekat dengan liang lahat, dan begitu dekat juga warga dan juga kerabat bisa menyaksikan langsung proses pemakaman. Saya kembali ingin sapa Suci Anissa untuk memastikan, karena jika sebelumnya ada garis polisi yang terpasang, namun saat ini sudah tidak tampak garis polisi yang terpasang, Suci, ya. Jadi artinya warga dan juga keluarga ini bisa melihat langsung lebih dekat, ya Suci, bagaimana pemakaman, memasukkan peti jenazah Brigadir Yosua ke liang lahat, Suci. Ya, Ibrahim, saat ini saya sudah mendekati dan sangat dekat ke Baik, tampaknya di mana ya, akan Suci. dimasukkan kembali peti jenazah. Ya, Suci, Ibrahim. jika sebelumnya kita lihat di pagi hari ada garis polisi yang terpasang di tenda, warga tidak boleh mendekat. Namun saat ini tampaknya sudah tidak ada lagi garis polisi, artinya keluarga dan warga bisa mendekat ke liang lahat, ya Suci? Ya, meski demikian, meski garis polisi di sekitar areal liang lahat ini telah terputus, namun ada garis kuning yang juga terpasang di sekitar areal pemakaman, di mana nanti ini akan menjadi kembali pemakaman untuk Brigadir Yosua sendiri. Dan tampak masyarakat meskipun ramai berkerumun di sekitar areal pemakaman ini, namun masyarakat tampak tertib menyaksikan dari kejauhan. Begitu Ibrahim. Dan saat ini saya tengah mendekati liang lahat di mana peti jenazah akan kembali dimasukkan, dan saat ini masih berjalan prosesi pemakaman secara kedinasan dari personil kepolisian. Tampak di sini personil kepolisian yang tengah membawa senjata, dan
tampaknya nantinya akan dilakukan kembali prosesi kedinasan saat proses peti jenazah ini akan kembali dimasukkan ke liang kubur. Begitu, Ibrahim. Apakah kalau dilihat apakah ada perwira dari Polda Jambi juga, Kapolda Jambi ada di sana atau tidak, Suci? Kami tidak begitu jelas tadi visualnya untuk memimpin prosesi pemakaman. Ya, dari pihak Polda Jambi sendiri, Ibrahim, tidak terlihat tampak, khususnya untuk Kapolda Jambi, tidak tampak terlihat hadir di lokasi. Namun yang dapat saya lihat yang sering memberikan statement baik di media, tampak terlihat kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua berada di lokasi dan dekat dengan areal pemakaman di mana nanti akan kembali dimasukkan peti jenazah Brigadir Yosua. Dan saat ini kembali prosesi secara kedinasan akan dilakukan di lokasi pemakaman, Ibrahim. Baik, tampaknya sesaat lagi akan dimulai prosesi pemakaman jenazah Brigadir Yosua Huta Barat di Muaro Jambi. Saudara, kami tampilkan visual yang begitu dekat dengan upacara pemakaman. Ya, kita sedikit menangkap bagaimana sambungan audio situasi yang terjadi di sana. Kami akan coba perdengarkan lebih jelas kepada Anda, saudara. Baik, sambil menunggu sambungan audio yang lebih jelas dan juga jernih dari lokasi pemakaman, saya kembali sampaikan visual yang Anda lihat adalah jelang pelaksanaan prosesi pemakaman Brigadir Yosua. Kita akan dengarkan coba ya. Pendidikan SD, SMP, SMA, pendidikan Polri, pendidikan Brimob tahun 2013, Brika 2602-2013. Bribdu 0101-2017, Brigadir 0101-2022. Dilahirkan di Jambi pada tanggal 20 November 1994. Usia 28 tahun. Almarhum meninggal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00. Yang bersangkutan meninggalkan orang tua dan 3 saudara. Bukit Bali 27 Juli 2022. Kepala Kepolisian Resort Muaro Jambi tertanda Yulian Tri Atmaja SIK MH, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 81030743 selesai. Apel Persada. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jambi, Resort Muaro Jambi. Kami, Kepala Kepolisian Resort Muaro Jambi, atas nama Negara Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Nofriansah Yosua, pangkat Brigadir 94110097, jabatan Bamin Pelaksana Ditpidum Bareskrim Polri, Unit Subdit 3 Ditpidum, Kesatuan Bareskrim pada hari Jumat tanggal 28 Juli pukul 17 WIB. Semoga jalan Dharma Bakti ditempuh almarhum dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwah almarhum mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Sibaling 27 Juli 2022, Kepala Kepolisian Resort Muaro Jambi, Yulian Priatmaja SIK MH, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 81030743. Penurunan jenazah ke liang lahat.
menyiapkan apa namanya ini sore ya. Pas dia pakai SU. Penghormatan kepada jenazah yang lengkap secara simbolis oleh Inspektur Masyarakat. Baik, saudara, itu tadi bagaimana prosesi pemakaman jenazah Brigadir Yosua Huta Barat yang dimakamkan secara kedinasan. Jika tadi kita simak tampaknya yang memimpin prosesi pemakaman dari jajaran Polres Muaro Jambi dipimpin oleh KBP Yuyan Priyatmaja. Kita akan konfirmasi kembali apakah betul Pak Kapolres langsung yang memimpin prosesi pemakaman. Tadi juga tampak ada anggota Polri yang telah melakukan tembakan salvo mengiringi prosesi pemakaman Brigadir Yosua Huta Barat. Ini dia ibunda dari Brigadir Yosua Huta Barat bersama dengan keluarga berada dekat dengan liang lahat Brigadir Yosua untuk melihat bagaimana Brigadir Yosua kembali dimakamkan. Ini adalah
ayah dari Brigadir Yosua Huta Barat yang sudah beberapa hari ini menyiapkan bagaimana prosesi otopsi ulang yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat, saudara. Begitu terlihat banyak warga yang ingin mengetahui bagaimana prosesi pemakaman mulai dari pagi hari, bahkan mereka ingin mengetahui bagaimana proses otopsi ulang. Rencana otopsi ulang ini sudah terdengar bagi masyarakat di Muaro Jambi. Banyak warga yang ingin datang ke area pemakaman melihat Brigadir Yosua Huta Barat diangkat kembali dari makamnya untuk diotopsi di Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Jambi. Dan tadi kita simak bersama juga bagaimana proses otopsi telah selesai dilakukan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dan disampaikan oleh Ketua Tim Dokter Forensik yang melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat bahwa sampel akan dibawa ke Jakarta, tepatnya dibawa ke RSCM untuk diteliti lebih lanjut. Memang ada sejumlah tantangan karena ada embalming yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut secara mikroskopik bagaimana luka yang ditimbulkan, luka yang terjadi pada tubuh Brigadir Yosua Huta Barat. Kita kembali mencoba menyambungkan audio di area pemakaman